Adi dari kelas 12 IPA 5 kelompok B yang menjelaskan tentang kimia unsur alkali tanah. Perkenalkan, nama saya Amral Farizi. Nama saya Faida Ayu Amelia. Nama saya Mutiara Bellatrix Sutagalung. Nama saya Muhammad Afriansyah. Nama saya Muhammad Arya Asbiananda Rahab. Nama saya Khairul Asmia Rahab. Sistem periodik unsur logam alkali tanah itu terletak pada di golongan 2A, yaitu Be berilium nomor atomnya 4, Mg magnesium nomor atomnya 12, Ca kalsium nomor atomnya 20, Sr strontium nomor atomnya 38, Ba barium nomor atomnya 56, dan Ra radium nomor atomnya 88. Berikut merupakan tabel dari konfigurasi elektron unsur logam alkali tanah dimulai dari Be sampai dengan Ra. Be nomor atomnya 4, konfigurasi elektron bornya 22, konfigurasi elektron mekanikal kuantumnya 2He 2s2. Mg nomor atomnya 12, konfigurasi elektron bornya 282, konfigurasi elektron mekanikal kuantumnya 10Ne 3s2. Ca nomor atomnya 20, konfigurasi elektron bornya 2882, konfigurasi elektron mekanikal kuantumnya 18Ar 4s2. Sr nomor atomnya 38, konfigurasi elektron bornya 281882, konfigurasi elektron mekanikal kuantumnya 36Kr 5s2. Ba nomor atomnya 56, konfigurasi elektron bornya 28181882, konfigurasi elektron mekanikal kuantumnya 54Xe 6s2. Ra nomor atomnya 88, konfigurasi elektron bornya 2818321882, konfigurasi elektron mekanikal kuantumnya 86Rn 7s2. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat fisika dari logam alkali tanah. Nah, di logam alkali tanah ini sifat fisikanya terbagi menjadi dua, yaitu kecenderungan yang bertambah dari Be ke Ba dan kecenderungan yang berkurang dari Be ke Ba. Nah, apa maksudnya? Jadi, kecenderungan yang bertambah dari Be ke Ba yaitu sifatnya dari Be itu dia semakin bertambah dari kecil ke besar. Nah, sedangkan kecenderungan berkurang dari Be ke Ba itu sifatnya itu semakin berkurang. Ya, artinya sifat dari B itu besar dan makin ke Ba dia makin kecil. Nah, sifat fisika dari kecenderungan bertambah Be ke Ba yaitu pertama massa jenis. Nah, massa jenis dari Be itu dia paling kecil dan Ba itu paling besar. Dan kedua yaitu jari-jari atom. Nah, jari-jari atom ini sudah jelas ya, apabila semakin banyak kulit maka jari-jarinya itu semakin besar. Nah, jadi jari-jari B itu paling kecil dan Ba itu paling besar. Selanjutnya kereaktifan. Kereaktifan ini berhubungan dengan jari-jari atom, yaitu semakin banyak kulit maka semakin jauh jaraknya, dan semakin jauh jaraknya maka partikelnya itu semakin reaktif. Jadi di B itu partikelnya itu sangat tidak reaktif, dan sedangkan di Ba itu sangat reaktif. Selanjutnya yaitu potensial reduksi, yaitu potensial yang diperlukan untuk mereduksi ion menjadi logam. Nah, di situ ada M2+. M2+ itu adalah lambang dari alkali tanah. Jadi M2+ plus 2- sama dengan M. M itu bisa diganti dengan Be, Mg, Ca, Sr, dan Ba. Jadi sudah jelas ya kalau misalnya di Be itu potensial reduksinya kecil dan semakin ke Ba dia potensial reduksinya semakin besar. Selanjutnya kita masuk ke kecenderungan berkurang dari Be ke Ba. Yang pertama itu titik lidi dan titik leleh. Nah, jadi di titik lidi dan titik leleh di Be itu sangat besar dan semakin ke Ba dia itu semakin kecil. Selanjutnya energi ionisasi. Energi ionisasi itu adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari kulit atom. Nah, jadi energi ionisasi ini berhubungan dengan jari-jari atom dan kereaktifan. Karena semakin banyak kulit maka semakin reaktif unsur tersebut, tetapi semakin sedikit semakin tidak reaktif unsur tersebut. Nah, kalau di energi ionisasi ini semakin banyak kulitnya maka semakin sedikit energi yang diperlukan, tetapi semakin sedikit kulitnya maka semakin banyak energi yang diperlukan. Selanjutnya itu afinitas elektron dan keelektronegatifan, yaitu kecenderungan unsur untuk menarik elektron. Nah, di afinitas elektron ini dia dalam unsur bebas menariknya, sedangkan di keelektronegatifan ini dalam bentuk senyawa molekul. Tadi sudah dijelaskan pada jari-jari atom kalau misalnya
Semakin banyak kulit, maka semakin sedikit gaya tarik-menarik antar partikel. Nah, kalau semakin sedikit, maka dia semakin kurang bisa untuk menarik elektron yang ada. Makanya di BE itu afinitas elektron dan keelektronegatifnya besar, sedangkan di BA itu kecil karena kurang bisa menarik, karena semakin banyak kulitnya tadi. Nah, yang terakhir adalah kekerasan. Nah, kekerasan dari BE ke BA itu semakin berkurang. Jadi, yang paling kuat itu dia BE, dan yang paling lunak itu dia BA, karena dia semakin berkurang. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat kimia logam alkali tanah. Sifat yang pertama yaitu keras, kurang reaktif, dan memiliki titik leleh yang lebih tinggi dibanding logam alkali. Yang kedua adalah banyak yang ditemukan di tanah dan dalam bentuk senyawa yang sukar larut, sehingga disebut logam alkali tanah. Kemudian yang ketiga, mudah membentuk ion-ion positif. Kemudian yang keempat, memiliki jari-jari atom yang besar dan harga ionisasi yang kecil. Kemudian yang kelima, logam alkali tanah dibentuk melalui proses elektrolisis antara klorida dan fluorida cair dan reduksi dengan aluminium atau karbon. Kemudian terdapat dua tabel yang menjelaskan kelarutan logam alkali tanah ini dengan beberapa senyawa. Pada tabel pertama dapat kita lihat kelarutan pertama dari BE ke BA. Dalam senyawa hidroksida dapat dijelaskan sebagai contoh BeOH 2 kali, MgOH 2 kali, CaOH 2 kali, dan juga SrOH 2 kali menuju BaOH 2 kali. Jadi BeOH 2 kali memiliki kelarutan yang terendah hingga bertambah seiring jalannya waktu menuju BaOH 2 kali. Begitu juga ada sebagai contoh BeF 2 kali, MgF 2 kali, SrF 2 kali, CaF 2 kali, dan juga BaF 2 kali. Seperti yang tadi, BeF 2 kali memiliki kelarutan yang terendah dan BaF 2 kali memiliki kelarutan yang tertinggi. Kemudian pada tabel kedua menjelaskan tentang kelarutan menurun dari BE ke BA, yaitu sebalik dari tabel pertama, yaitu pada contoh senyawa garam-garam sulfat atau SO4. Seperti contoh BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4, dan juga BaSO4. Berarti BeSO4 memiliki kelarutan yang tertinggi dan BaSO4 memiliki kelarutan yang terendah. Begitu juga pada karbonat atau CO3. Seperti contoh BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3, dan juga BaCO3. Sama yaitu BeCO3 memiliki kelarutan yang tertinggi dan BaCO3 memiliki kelarutan yang terendah. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi-reaksi logam alkali tanah. Yang pertama yaitu reaksi dengan air. Logam alkali tanah bereaksi dengan air membentuk basa dan gas hidrogen. Reaksinya yaitu M solid plus 2H2O liquid membentuk 2MOH2 aqueous plus H2 gas. CaSr dan Ba itu bereaksi dengan baik. Mg bereaksi dengan lambat. Jadi untuk mereaksikannya dengan air yaitu dengan cara dipanaskan. Be tidak bereaksi dengan air. Yang kedua yaitu reaksi dengan gas hidrogen. Logam alkali tanah bereaksi dengan gas hidrogen membentuk hidrida atau MH2. Reaksinya yaitu M solid plus H2 gas membentuk MH2 solid. Yang ketiga yaitu reaksi dengan oksigen. Logam alkali tanah bereaksi dengan oksigen membentuk oksida. Reaksinya 2M solid plus O2 gas membentuk 2MO solid. CaSr dan Ba bereaksi terus-menerus bila terpapar dengan oksigen. Sedangkan oksida pada Mg dan Be melekat pada permukaan sehingga mencegah reaksi korosi lebih lanjut. Yang keempat yaitu reaksi dengan nitrogen dan halogen. Logam alkali tanah bereaksi dengan nitrogen membentuk nitrida. Reaksinya 3M solid plus N2G membentuk M2N2 solid. Logam alkali tanah bereaksi dengan halogen membentuk garam halida. Reaksinya yaitu M solid plus X2 membentuk MX2 solid.
Yang kelima yaitu reaksi dengan asam dan basa. Logam alkali tanah bereaksi dengan asam kuat encer membentuk garam dan gas hidrogen. Reaksinya yaitu MS plus 2H plus aquos membentuk M2 plus aquos plus H2 gas. Reaksi makin hebat dari Be ke Ba. Be paling lambat dan Ba paling cepat. Khusus berilium mempunyai sifat amfoter. Amfoter yaitu suatu unsur yang dapat bereaksi dengan asam maupun basa. Reaksinya Be solid plus 2NaOH aquos plus H2O liquid membentuk Na2Be OH4 aquos plus H2 gas. Penggunaan logam alkali tanah. Yang pertama, berilium. 1. Sebagai industri tenaga nuklir. 2. Campuran tembaga untuk membuat pegas, klip, dan sambungan listrik. Yang ketiga, membuat jendela sinar X. Yang keempat, paduan logam untuk komponen pesawat, peluru kendali, dan satelit komunikasi. 2. Magnesium. Yang pertama, paduan logam untuk konstruksi pesawat terbang, mobil, rudal, dan bak truk. Yang kedua, membuat kembang api dan lampu blitz. Yang ketiga, magnesium oksida digunakan untuk melapisi tandur dan pembakaran semen. Yang keempat, magnesium hidroksida digunakan untuk obat mah. Yang kelima, magnesium sulfat heptahidrat digunakan sebagai obat pencahar dan industri tekstil. 3. Kalsium. 1. Paduan logam dengan timbal Pb sebagai elektroda pada aki. 2. Kalsium oksida atau kapur tohor sebagai pengikat kotoran pada industri besi, baja, air minum, dan gula. Yang ketiga, kalsium sulfat dihidrat atau gips sebagai pembalut tulang dan cetakan gigi. Yang keempat, kalsium karbida sebagai membuat gas asetilena. Yang kelima, kalsium hipoklorit atau kaporit sebagai disinfektan. Yang keenam, kalsium sianida sebagai racun tikus. Yang ketujuh, kalsium siklamat sebagai pemanis buatan. Yang keempat, strontium dan barium. 1. Memberikan warna nyala pada kembang api. Strontium berwarna merah dan barium berwarna hijau. Yang kedua, paduan antara barit dengan zinc sulfida digunakan sebagai bahan cat. Yang ketiga, barium karbonat digunakan untuk racun tikus, gelas optik, dan keramik. Yang keempat, barium klorida sebagai zat aditif pelumas. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.